Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan saya tentang budidaya lele dan sayuran di dalam ember. Apa itu budidaya lele dan sayuran di dalam ember? Budidaya lele dan sayuran dalam ember adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bisa disebut modern ya, untuk memanfaatkan lahan-lahan sempit yang ada di sekitar rumahnya untuk beternak atau berbudidaya ikan, khususnya lele, sekaligus berbudidaya sayuran di tempat yang sama dengan menggunakan media ember, atau kalau dulu itu sering kita jumpai sebagai tong sampah. Sebenarnya tong sampah di SD sekarang itu digunakan untuk berbudidaya lele dan sayuran di dalam ember. Tujuannya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk memaksimalkan lahan-lahan sempit yang ada. Kalau biasanya itu beternak lele atau menanam sayuran itu harus di tempat yang luas, memerlukan kolam dan kebun yang luas. Tapi kali ini dengan memanfaatkan lahan yang sempit dan juga ember, kita sudah bisa berbudidaya dan bercocok tanam menggunakan lele dan sayuran tadi. Budidaya lele dan sayuran dalam ember ini juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga di rumah, khususnya di saat-saat sulit seperti ini, saat masa-masa COVID ini. Misal sulit mencari makan, sulit keluar, atau sulit mendapatkan bahan pangan yang memenuhi gizi pokok keluarga, itu masyarakat bisa memanfaatkan budidaya lele dan sayuran tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita tinggal ngambil lelenya, kita tinggal serok lelenya, kita goreng, kita masak, itu sudah memenuhi gizi keluarga. Apalagi kalau ditambah dengan sayuran yang ada di budidaya tersebut, tinggal kita potong, kita masak, kita sajikan ke keluarga, itu sudah memenuhi gizi ya, istilahnya gizi keluarga yang ada di rumah. Nah, mengapa yang dipilih itu lele? Lele dipilih karena dinilai paling tahan banting lah istilahnya dibanding ikan-ikan lain, serta tidak memerlukan perawatan yang terlalu ribet dan khusus, sehingga jika diternakkan di dalam ember pun itu sudah bisa berkembang dengan baik. Tinggal memberi makan yang cocok, yang pas sesuai dengan kebutuhan lelenya, lele itu bisa tumbuh dan berkembang hingga menjadi ukuran siap konsumsi. Yang selanjutnya yaitu sayuran. Sayuran yang biasanya digunakan untuk budidaya atau beternak atau bercocok tanam ini adalah kangkung dan sawi. Itu yang biasanya saya jumpai selama ini. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung memilih ke kangkung, karena ya itu selera pribadi sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau beternak atau berbudidaya atau bercocok tanam menggunakan lele dan sawi atau lele dan sayuran lain, itu kembali ke selera teman-teman pribadi. Cara menanam sayuran di budidaya beternak atau bercocok tanam ini pun juga ada dua versi ya. Yang versi pertama itu menanam dari bibit, yaitu dengan membeli bibit di toko pertanian terdekat, lalu menyemainya dan menanamnya di media yang ada pada budidaya tersebut. Sedangkan yang kedua itu menggunakan akar atau potongan bagian tanaman yang pernah tumbuh. Jadi kalau seperti kangkung itu kita potong bagian bawahnya sampai bagian akar, lalu kita tancapkan ke media yang digunakan untuk bercocok tanam di budidaya lele dan sayuran tersebut. Ya, itu bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar teman-teman semua. Kalau semisal dekat dengan toko pertanian ya tinggal beli bibitnya, kalau tidak ya itu tadi, memotong bagian tanaman bagian bawah, bagian akarnya itu, lalu ditanamkan ke
media tersebut. Itu selera masing-masing dan juga menyesuaikan kondisi yang ada. Untuk media tanamnya itu beragam pula. Biasanya kebanyakan itu menggunakan media arang yang dimasukkan ke dalam gelas plastik yang dilubangi untuk saluran air, lalu dicantelkan, istilahnya apa ya, ditempatkan di atas atau bagian pinggir dari ember tersebut sehingga tetap kena air dan juga bisa menyerap matahari secara maksimal. Selain arang, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan kokopit, tapi kebanyakan orang-orang lebih cenderung memakai arang karena lebih mudah dijumpai di sekitar mereka. Selanjutnya untuk pakan dari ikan atau lele yang ada di dalam budidaya tersebut. Biasanya orang-orang itu menggunakan pelet pabrikan yang biasa dibeli ke toko pakan hewan terdekat. Peletnya pun disesuaikan dengan ukuran si lele tersebut. Kalau masih kecil ya belinya yang ukuran kecil, kalau semakin besar ya disesuaikan. Peletnya pun juga beragam sesuai dengan kualitasnya masing-masing, itu bisa teman-teman sesuaikan sendiri sesuai keinginan teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit berbeda dari orang-orang kebanyakan. Ini saya sedang melakukan uji coba dan juga sekaligus praktek, yaitu berbudidaya lele dan sayuran dalam ember tapi menggunakan media tanam berupa spons atau filter atau busa yang digunakan pada filter akuarium. Kalau teman-teman pernah memelihara ikan dalam akuarium dan memperhatikan filternya, itu biasanya ada busa putih. Saya kurang tahu nama ilmiahnya, tapi biasanya itu disebut filter ya, filter busa. Nah, itu saya menggunakan media itu untuk menanam sayurannya, serta untuk pakan lelenya saya menggunakan ampas tahu, bukan menggunakan pelet. Ya, ini sedikit berbeda dari kebanyakan, tapi akan kita coba dan kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, itu tadi sedikit gambaran dan berbagi pengetahuan saya tentang budidaya lele dan sayuran dalam ember. Dan pada kesempatan kali ini saya melakukan uji coba sekaligus praktek dengan menggunakan pakan ampas tahu dan juga media tanam berupa filter akuarium. Kita lihat besok perkembangannya seperti apa. Tunggu saja. Oke, sekian untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Bye.